guys. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok saya yaitu Bulan, Sri, dan Dia, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain yang akan dijawab oleh Sri, yaitu kelompok Nisti. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Nisti. Yang pertama, bagaimana tingkat organisasi dalam ekosistem? Tingkat organisasi dalam ekosistem itu dimulai dari tingkat molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biofuma, dan bioform. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa komponen biotik atau ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik? Yaitu karena komponen biotik dan abiotik saling membutuhkan. Contohnya, tumbuhan perlu CO2 dari atmosfer dan atmosfer yang dicemari oleh CO2 dapat dinetralkan dengan fotosintesis tumbuhan karena tumbuhan mengambil CO2 dari atmosfer atau bakteri pengaruh zat di air yang memakan zat pencernaan air untuk bertahan hidup. Pertanyaan ketiga, jelaskan ekosistem yang dikatakan seimbang dan dinamis. Ekosistem dikatakan seimbang atau dinamis yaitu apabila setiap populasi komponen biotik dan abiotik dapat pada ekosistem dalam posisi yang tepat dan seimbang. Nomor 4, pertanyaan nomor 4, di dalam suatu ekosistem jika salah satu biotiknya terganggu, jelaskan hal apa aja yang terjadi dalam biotik tersebut. Yang terjadi di dalam biotik tersebut yaitu terganggunya rantai makanan dalam ekosistem. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan kelompok Dirga, Vivit, dan Eni. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan organisme biotik yang hidup di ekosistem. Yaitu ada 3. Pertama yaitu tumbuhan, hewan, dan pengurai. Contoh tumbuhan yaitu tumbuhan kaktus dan kurma. Contoh dari hewan yaitu adalah tikus, dan pengurai yaitu adalah contohnya bakteri. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana tingkatan organisasi dalam ekosistem. Tingkatan organisasi dalam ekosistem dimulai dari tingkatan molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Pertanyaan yang ketiga yaitu adalah jelaskan mengapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem. Karena manusia memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan suatu ekosistem ataupun merusak suatu ekosistem tersebut. Contohnya ekosistem laut. Manusia bisa menjaga ekosistem laut itu dengan tidak menggunakan racun ataupun bom saat ingin menangkap ikan. Dan contoh untuk merusak ekosistem laut yaitu manusia menggunakan bom atau racun untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan yang terakhir yaitu adalah mengapa komponen abiotik suatu ekosistem sungai dipengaruhi oleh komponen biotik? Yaitu karena sungai merupakan komponen abiotik di mana sungai ini memiliki air dan manusia akan menggunakan air tersebut. Demikian saja contoh yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang nomor 4. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari kelompok saya, di mana pertanyaannya yaitu kenapa ekosistem itu dikatakan kehidupan yang berantai? Ekosistem itu dikatakan kehidupan yang berantai karena perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam rantai makanan ini terdapat 3 macam rantai, contohnya yaitu rantai pemaksa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging, contohnya kelinci, ular, elang. Kemudian rantai sportif, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer, contohnya elang mati bakteri. Kemudian rantai parasit. Rantai ini terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan, contohnya pohon besar banula dan manusia kutu. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Apa aja unsur-unsur yang membantu suatu ekosistem? Unsur-unsur yang membantu suatu ekosistem ini seperti lingkungan atau abioktis seperti manusia, tumbuhan, suhu, air. Sedangkan untuk abioktis yaitu oksigen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana penjelasan tentang piramida ekologi? Piramida ekologi ini adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat energi mulai dari produsen sampai konsumen puncak. Contohnya, tadi dimakan tikus, tikus makan ular, dan ular dimakan elang. Seperti itu contohnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jelaskan ekosistem tundra dan bagaimana penyebaran serta jenis dan penyebarannya. Ekosistem tundra ini yaitu tempat di mana terjadi hubungan timbal balik antara wilayah yang didominasi oleh es dengan makhluk hidup yang hidup di sekitarnya. Penyebaran ekosistem tundra ini yaitu antara flora dan fauna, di mana flora yaitu ekosistem tundra dapat dijumpai di daerah rawa-rawa yang ditumbuhi rumput, bukit, rumput kapas dan juga gundukan gambut. Kemudian ekosistem tundra dapat dijumpai lagi di daerah yang basah seperti Greenland di mana terdapat semak. Kemudian ekosistem tundra ini dijumpai pada hewan yang memiliki kulit tebal, hangat. Contohnya adalah hewan bison kutub, rasa kutub, vingut, singa laut. Kemudian selain itu terdapat pada hewan yang memiliki bulu tebal. Ekosistem tundra dapat juga seperti hewan pungas seperti burung elang dan burung hantu. Kemudian tidak hanya di daerah ekosistem juga, tetapi terdapat juga di air dan beberapa hewan yang terlibat dalam hal ini, misalnya paus putih dan paus bertanduk. Demikian jawaban dari saya. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok Lois, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana semua jenis tumbuhan di dunia ini melakukan interaksi dengan tumbuhan lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Tumbuhan di dunia ini melakukan interaksi dengan tumbuhan lainnya dan juga lingkungan sekitarnya dengan cara menempel dengan tumbuhan lain, contohnya benalu hidup atau pada pohon jati. Nah, untuk lingkungannya, tumbuhan menyesuaikan dengan lingkungannya untuk saling memenuhi satu sama lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudara Lois. Apakah komponen abiotik merupakan mata rantai atau populasi makhluk hidup? Ya, menurut saya dia berpengaruh karena komponen abiotik itu terdiri atas komponen tidak hidup yang meliputi fisik dan keadaan lingkungan. Misalnya air, cahaya, dan udara. Oleh karena itu, mata rantai atau populasi makhluk hidup berhubungan. Contohnya, manusia membutuhkan air, tumbuhan juga membutuhkan air dan cahaya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan Lois menurutnya yaitu apakah perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi perbedaan antara rantai makanan dan jaring makanan itu ya, rantai makanan merupakan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan jaring-jaring makanan yaitu di mana organisme memakan organisme lainnya dan merupakan organisme tersebut tidak memakan hanya satu jenis organisme tersebut. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Saudara Lois yang terakhir yaitu apakah ekosistem alam terus mengalami perubahan atau memang tidak mengalami perubahan, berikan alasannya. Menurut kami, iya, mengalami perubahan karena adanya kegiatan manusia atau secara alami. Contohnya perubahan iklim, yaitu perubahan alami. Kemudian kerusakan yang terjadi akibat kegiatan manusia. saja dari jawaban kami. Jika ada kritikan, saran, tambahan dari kelompok-kelompok lain, kami persilahkan di bawah link komentar nanti ya. Betul, di bawah link komentar kami akan menjawab dengan sepenuh hati. Oke, selamat menikmati jawabannya. Dadah.